Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Darmawahyu Ramadhani. Eh, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai harga pokok produk bersama. Eh, Dimulai dari pengertiannya, yaitu yang pertama yaitu ada biaya bersama atau joint cost. Yang kedua ada titik pemisahan atau split off point. Yang ketiga ada biaya produk bersama atau joint product cost. Yang keempat ada produk bersama atau joint product. Dimana dari keempat ini, untuk pengertian yang pertama itu adalah biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan. Di mana terjadinya biaya ini terbatas sampai dengan titik pemisahan atau split off point. Yang kedua mengenai titik pemisahan atau split off point tadi, yaitu suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Yang ketiga yaitu mengenai biaya produk bersama atau joint product cost, yaitu biaya sejak awal proses, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP yang dikeluarkan untuk mengolah beberapa jenis produk. Yang keempat mengenai produk bersama atau joint product. Joint product adalah dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses, dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk-produk ini disebut juga produk utama atau mayor produk. Selanjutnya mengenai karakteristik produk bersama. Karakteristik produk bersama itu ada 5. Yang pertama itu merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan dan relatif sama di antara produk-produk umum. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah atau kuantitas yang besar. Yang keempat, seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan atau kemasan. Yang terakhir yaitu salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Selanjutnya mengenai akuntansi untuk produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaannya, yaitu persediaan akhir dan penghasilan atau laba bersihnya. Dalam hal ini ada beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu metode nilai jual relatif atau metode nilai pasar relatif. Yang kedua itu mengenai metode satuan fisik atau metode kuantitatif unit. Yang ketiga mengenai metode rata-rata biaya persatuan atau biaya rata-rata sederhana per unit. Yang keempat, metode rata-rata tertimbang atau metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Selanjutnya mengenai metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Dalam penerapan metode ini ada 2 variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama, yaitu yang pertama nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Yang kedua nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk, atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Selanjutnya nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan di antara produk bersama dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan.
sehingga ditemukan rasio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. Jadi nanti saya bisa dilihat di PPT-nya. Untuk yang kedua yaitu nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk mesti dihitung. Selanjutnya nilai pasar yang hipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai. Yang kedua, poin yang kedua yaitu metode satuan fisik atau metode kuantitatif unit. Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan atau berbeda, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum. Terus yang ketiga, metode biaya rata-rata sederhana per unit. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapat biaya per unit. Lalu biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang terakhir, yang keempat, yaitu metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama, seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, atau ukuran tiap unitnya. Maka faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut. Oleh karena itu harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Jadi untuk mengenai keempat poin ini bisa dilihat dari PPT yang nanti saya akan sajikan rumusnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.